Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita dari Yesaya pasal 47. Mari kita melihat firman Tuhan ya. Yesaya 47. Kita baca mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Yesaya 47 di ayat ke-6 kita akan baca bersama-sama. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ayat 6, 1, 2, 3. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata. Pada satu hari juga, kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau, engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya, bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban, kebinasaan akan menimpa engkau dan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ya menarik, ini satu pemberitahuan Allah melalui kitab Nabi Yesaya kepada orang-orang Babel. Ini satu nubuatan bahwa Babel akan runtuh, dan itu akhirnya terjadi ya. Babel nanti dikalahkan oleh media Persia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Babel sebagai kota yang besar, bangsa yang besar, negara yang dahsyat, negara yang kuat, ya menguasai dunia pada zamannya, dan kita lihat mereka lah yang dipakai Tuhan ya sebagai alat di tangan Tuhan untuk menghukum Yehuda, ya bangsa Yehuda. Tetapi ya ada persoalan di sini, kita lihat bahwa ternyata bangsa Babel menjadi sombong ya. Ya, kalau di ayat 6 kita lihat begini, ayat 6, aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Nah, jadi mengapa bangsa Yehuda akhirnya dikuasai oleh Babel? Bukannya Tuhan tidak sanggup menolong Yehuda waktu Babel menyerang. Nah, pada zamannya Yesaya, ya Tuhan masih menolong ya. Artinya Tuhan bebaskan. Waktu Yesaya melayani, raja waktu itu adalah Hizkia. Raja Hizkia pada zamannya baik dan mereka ditolong oleh Tuhan ya. Akhirnya Babel tidak mampu menghancurkan Yehuda. Nah, tetapi karena ketidakmauan atau ketidakpedulian umat Yehuda terhadap kebenaran firman Allah, di mana firman ya kepada mereka, nabi-nabi berbicara supaya mereka bertobat. Nah, faktanya mereka tidak mau bertobat, dan akhirnya Tuhan hukum ya tahun 586 itu sebelum Masehi ya, bangsa Babel datang menyerang dan mengangkut mereka. Ini pembuangan yang kedua. Yang pertama kan Israel ya, yang utara, kemudian yang kedua Yehuda. Nah, untuk Yehuda saja 3 kali
tiga gelombang penyerangan itu, dan tahun 586 itu yang ketiga terakhir itu ya, itu semua diangkut ya. Raja Zedekia, raja terakhir daripada Yehuda, diangkut. Nah, menarik di sini, mereka Tuhan izinkan ya diangkut oleh Babel karena memang kesalahan umat itu. Aku tadinya murka terhadap umatku. Jadi murka Allah ya kepada umat yang tidak mau bertobat adalah mereka dibuang. Mereka menjadi bangsa yang dijajah. Nah, siapa yang menjajah mereka adalah Babel. Nah, Babel ditetapkan oleh Tuhan. Jadi dikatakan dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Jadi memang waktu itu Babel negara hebat, bangsa hebat, peperangannya luar biasa, alat-alat perangnya canggih. Ya, tetapi itu hanya karena diizinkan Tuhan mereka menguasai Yehuda. Kalau Tuhan tidak izinkan tidak terjadi ya. Jadi maka dikatakan Tuhan yang menyerahkannya. Nah, ini mengingatkan kita sekalipun ya musuh kita besar, kuat, hebat, kalau Tuhan tidak izinkan untuk menguasai kita ya, atau menganiaya kita, atau ya menyiksa kita seperti itu, mengalahkan kita, kita tidak akan kalah. Nah, tapi kalau diizinkan kita kalah, ada masalah. Berarti kenapa Tuhan izinkan kita kalah? Nah, mengapa kita kok tidak mengalami kemenangan? Bagi bangsa Yehuda waktu itu adalah karena ketidakmauan mereka bertobat. Jadi kalau kita sebagai orang percaya berkata, oh saya pasti mengaman, nah kita sombong ya. Padahal kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, orang-orang yang tidak melakukan hal yang berkenan kepada Allah, ya dia akan mengalami disiplin, akan mendapat hukuman. Nah, seperti Yehuda. Nah, yang kedua yang kita melihat di ayat 6 berkata, dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya. Jadi yang berikut kita melihat Babel menjadi sombong. Nah, ini persoalan orang-orang yang punya kemampuan, yang bangsa-bangsa yang hebat, kecenderungannya adalah sombong ya. Dan bangsa ini ya memperlakukan umat Yehuda secara berlebihan ya. Jadi memberatkan. Nah, kesempatan itu mereka gunakan untuk menganiaya atau menyiksa bangsa Yehuda, dan di mata Tuhan ini sesuatu yang tidak baik ya. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan umatnya ya dianiaya ya, disiksa sedemikian rupa ya, melebihi batas, kira-kira begitu ya. Jadi Tuhan katakan bahwa bangsa Babel pun akan dihukum. Tetapi bangsa Babel ini sombong ya, mereka berkata oh mereka hebat ya, dikatakan bahwa menjadi ratu, tidak akan ada yang bisa melawan mereka ya. Dan ini memang bisa diterima waktu itu bahwa memang negara ini hebat, dahsyat, tetapi berkat pertolongan Tuhan bagi media Persia ya bisa mengalahkan Babel ya. Dan itu memang Tuhan yang izinkan juga ya, Tuhan yang pakai media Persia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada kita terhadap kesombongan ya, jangan merasa diri aman, dan ketika ada ya kesempatan untuk ya menganiaya orang lain atau menjolimi orang lain, menyiksa orang lain ya, maka jangan gunakan kesempatan itu. Dengan kata lain begini, kalaupun kita ada kesempatan, ada orang yang menyakiti hati kita, kemudian kita punya kesempatan untuk menyakiti dia, nah jangan gunakan itu ya, itu maksudnya, jangan gunakan itu. Nah, itu tidak berkenan kepada Allah walaupun peluang itu terbuka. Nah, bangsa Babel punya kesempatan memang karena dari Tuhan untuk mendisiplin, sebagai alat di tangan Tuhan mendisiplin umat itu, tetapi mereka kebablasan ya. Jadi mereka menggunakan hal yang sangat keras ya, melebihi ya apa yang telah ditetapkan, kira-kira begitu. Misalnya begini, saya beritahu kepada si A, tolong dong disiplin dia ya, cubit dia.
Nah, tetapi ketika saya berikan izin kepada si A untuk mencubit si B, ternyata si B bukan dicubit tapi dipukul habis gitu loh. Loh, bukan begitu maksudnya, hanya dicubit saja, tetapi orang itu berkesempatan untuk melampiaskan amarahnya kah apa gitu ya. Jadi kebablasan. Nah, kemudian saya akan katakan kepada si A, kamu ini kok jahat ya, kamu kebablasan itu. Nah, kemudian saya akan hukum si A itu ya. Nah, Babel kemudian akan dihukum oleh Tuhan. Tapi mereka berkata, siapa yang bisa menghukum mereka? Nah, kemudian kita melihat kebenaran berikut, mereka kenapa begitu sombong ya. Mereka merasa diri hebat karena di sana ada ya orang-orang hebat juga ya. Mereka punya ilmu sihir, mantra, pengetahuan. Ya, di ayat 9 dikatakan bagian terakhir ya, kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Jadi ini mereka andalkan kekuatan. Jadi segala sesuatu yang kita andalkan di dalam diri kita itu Tuhan akan hancurkan. Karena itu membuat kita sombong kan. Ayat yang ke-10, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Coba perhatikan, engkau merasa aman dalam kejahatanmu. Waduh, ada orang-orang yang tetap nyaman dalam melakukan kejahatan, tapi ini akan Tuhan hancurkan juga. Katamu tidak ada yang melihat aku, kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Jadi suatu peringatan juga bagi kita, waspada kalau orang ya punya kemampuan intelektual ya lebih ya, pengetahuan yang tinggi dan merasa kebijaksanaan. Bijaksana dalam pengertian hikmat manusia di sini ya. Wah, pintar, hebat. Kalau hikmat daripada Tuhan tentu hal yang bagus. Tetapi ini dari manusia, sebab ini yang membuat manusia itu sombong ya. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itu yang menyesatkan engkau. Pikiran-pikiran ya mulai, ini saya hebat, saya pintar, saya luar biasa, saya bisa lakukan ini dan bisa lakukan itu. Nah, akhirnya sombong, dan kesombongan ini Tuhan hancurkan. Akhirnya tidak mampu berbuat apa-apa ketika Tuhan bertindak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan izinkan malapetaka menimpa mereka. Nah, ayat 11, tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Jampi-jampinya, sihirnya tidak mampu mengatasi, kebijaksanaan pengetahuannya tidak mampu mengatasinya. Nah, ini satu tindakan dari Tuhan buat bangsa Babel. Ya, Babel dihukum oleh Tuhan. Nah, waktu Yesaya berbicara, peristiwa belum terjadi, tetapi kurang lebih 100 tahun berikutnya peristiwa terjadi ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Yesaya itu terjadi karena itu kan kebenaran firman Allah. Nah, menarik di sini kalau kita renungkan bahwa sesungguhnya lah Allah memperhatikan umatnya, yaitu bangsa Yehuda dalam konteks pembacaan kita di sini. Ya, sekalipun mereka ya mendapatkan murka Allah, tapi Allah tidak membinasakan. Ya, orang-orang yang bertindak ya kasar, jahat ya kepada bangsa Yehuda tidak akan terlepas dari hukuman Allah. Dalam hal ini bangsa Babel. Babel dihukum. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari hal ini supaya kita ya ketika ada kesempatan untuk melakukan misalnya balas dendam kah, melakukan untuk menganiaya orang lain, ya jangan kita gunakan hal itu ya. Lebih baik kita terus menunjukkan kasih. Ya, ini yang menarik seperti Yusuf. Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudara yang tidak baik, tetapi hingga akhirnya dia menjadi wakil Firaun. Dan ketika saudara-saudaranya datang yang tadi ya menyiksa dia, mengucilkan dia, membuang dia, ya apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ini kesempatan bagi dia untuk balas dendam, ini kesempatan bagi dia untuk menyiksa saudara-saudaranya, tapi dia tidak lakukan itu. Justru dia ya merangkul mereka, memberikan makan minum ya seperti itu. Jadi ini satu tindakan yang luar biasa dari Yusuf. Tetapi bangsa Babel tidak, wah mereka hebat ya, mereka merasa luar biasa, pintar ya, punya mantra ya, sihir dan segala macam. Ada kekuatan-kekuatan yang mereka miliki membuat mereka sombong. Ya, ini sama dengan mereka menantang Tuhan. Ya,
Emangnya siapa? Ya, kami hebat, kami luar biasa. Nah, kemudian Tuhan bilang apa? Ya, seperti yang kalian katakan itu, kalian akan mengalami, yaitu menjadi apa dikatakan akan punah, ya, dan menjadi janda dikatakan karena suami-suami mereka mati dalam peperangan, jadi banyak janda-janda di situ ya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Jangan kita menganiaya orang lain, menindas orang lain, ya. Tetapi kita lakukan terus dengan kasih. Sekalipun ada kesempatan, sekali lagi ada kesempatan untuk membalas. Nah, pembalasan itu ada hanya hak Allah. Jadi kita jangan membalas, walaupun ini tidak mudah ya, karena sifat kita, sifat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini memang membalas ya. Membalas itu ada, tetapi kita harus berjuang untuk tidak melakukan itu. Tetapi yang kita lakukan adalah kasih ya. Kemudian kita melihat bagian ini juga betapa dahsyat kuasa Allah. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan sesuatu yang kita tak pikirkan sebelumnya, tetapi Tuhan bisa lakukan. Tuhan membela kita ya, sebagaimana Tuhan membela umatnya, ya demikian juga kita ada dalam pembelaan Tuhan. Amin. Ada dalam pembelaan Tuhan. Mari dalam perjalanan hidup ini kita serahkan terus hidup kita kepada Tuhan, bersandar kepada Dia. Dia akan selalu menolong kita ya, tepat pada waktunya. Kalau memang kita didisiplin karena dosa kita, kesalahan kita, maka tindakan yang terbaik dari kita adalah bertobat ya. Bertobat, mengakui kesalahan kita, mengaku dosa kita, dan kita mau memberi diri dibaharui oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita jalankan aktivitas kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Ada tantangan, ada pergumulan, tetap percaya ya, Tuhan akan menolong, dan kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Bapak Ibu, jika ada beban pergumulan, mari bersama-sama kita berdoa saat ini. Tuhan peduli kepada kita ya, Tuhan memperhatikan kita dan menolong kita tepat pada waktunya. Tim doa Sinam bisa berdoa pokok-pokok doa yang sudah dibagikan, dan segala sesuatu yang kita hadapi ya, kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini, Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita berdoa bersama-sama.